Masih ingat dengan lapangan Cinduamato di Batu Sangkar? Yang pernah bersekolah di Batu Sangkar pasti ingat. Nah, lapangan ini sekarang sudah punya tampilan baru. Tidak hanya sebagai pusat kegiatan olahraga, tapi juga tempat duduk-duduk bersantai. Iya, kini lapangan tua yang letaknya berseberangan dengan rumah dinas Bupati Kabupaten Tanah Datar itu menjelma menjadi City Park atau Taman Kota. Apakah namanya masih Cinduamato atau sudah diganti? Yuk, kita cek sama-sama. Inilah tampilan terbaru lapangan Cinduamato saat ini setelah melewati masa pembangunan 1,5 tahun. Lapangan yang dulu nyaris kosong dan hanya ditumbuhi rumput, kini memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti taman interaktif dan playground yang dilengkapi wahana air mancur. Ada 2 bangunan menyerupai stadion menghadap ke lapangan dan di bagian lain terdapat bangku-bangku duduk lazimnya sebuah taman. Dibandingkan dengan lapangan Cinduamato yang dulu, lapangan Cinduamato sekarang lebih modern dengan fasilitas yang lumayan menarik dan lengkap. Dulu lapangan Cinduamato ini hanya berupa ruang terbuka hijau yang selain digunakan sebagai arena pertunjukan, olahraga, marching band, dan event atau lomba lain, juga digunakan sebagai tempat upacara bendera berskala besar seperti upacara 17 Agustus dan sehari-hari sebagai pusat olahraga siswa-siswa sekolah yang ada di Batu Sangkar. Sebagai orang yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar, tentu saja saya bangga kota saya mulai menyejajarkan diri dengan kota-kota lain. Kita tahu keramahan sebuah kota ditandai juga dengan kelengkapan fasilitas umum, termasuk salah satunya taman, di mana masyarakat bisa duduk nyaman menikmati waktu sejenak di antara rutinitas sehari-hari. Namun sedikit yang mengganjal dan menjadi tanda tanya, kenapa lapangan baru yang menghabiskan dana 12,5 miliar ini tidak mengukuhkan nama Cinduamato yang sudah melekat sejak bertahun-tahun pada lapangan ini. Tadinya saya berpikir akan menemukan di taman ini entah berupa relief yang menceritakan kisah Cinduamato atau sekedar patung sosok Cinduamato. Tapi berkeliling saya mencari tak ada tanda-tanda keberadaan Cinduamato di sini. Bahkan sekedar tulisan pun tak ada. Padahal nama Cinduamato yang disematkan pada lapangan ini sejak berpuluh-puluh tahun lalu sudah begitu melekat. Dan nama Cinduamato pada lapangan ini bukan seasalnya saja diberikan. Tentulah ada alasan kuat di baliknya. Mari kita kaji sekilas siapa sosok Cinduamato ini. Cinduamato adalah ikon kesetiaan dan kepahlawanan di Kerajaan Pagaruyung yang sudah dikabarkan sejak dulu melalui kesenian tutur seperti rebab dan randai. Edisi cetak tertua kaba ini adalah yang dicatat oleh Van der Thun, Cinduamato Minangkabaus Malaysia Legende. Edisi ini hanya memuat sepertiga saja dari manuskrip asli yang tebalnya 500 halaman. Pada tahun 1904, Datuk Garang menerbitkan edisi lengkap kaba ini di Semenanjung Malaya dalam aksara Jawi. Edisi ini mirip dengan versi Van der Thun. Edisi Datuk Garang didasarkan pada manuskrip milik keluarga seorang tuanku laras di daerah Minangkabau Timur. Kisahnya begini, Cinduamato dan Dang Tuanku adalah sepupu yang bersahabat sejak kecil. Sebagai pewaris kerajaan Pagaruyung,
Setelah dewasa, Dang Tuangku jadi pemimpin kerajaan, sedang Cinduamato menjadi kesatria. Tapi mereka tetap berteman baik. Ketika tunangan Dang Tuangku akan dinikahi Imbang Jayo, pria dari kerajaan lain, Cinduamato dengan kesaktiannya berhasil menculik dan membawa tunangan Dang Tuangku ke Pagaruyung. Namun tindakan itu menyebabkan terjadi peperangan. Meskipun Imbang Jayo tewas dalam pertempuran itu, peperangan dihentikan dan dialihkan menjadi duel 1 lawan 1 untuk menghindari lebih banyak korban. Cinduamato mewakili kerajaan Pagaruyung dalam duel melawan Tiang Bungkuk dari pihak lawan. Sayang, Cinduamato kalah dan dijadikan budak, sementara istana Pagaruyung dibakar. Dang Tuangku dan Bundo Kanduang berhasil menyelamatkan diri. Selama menjadi budak, Cinduamato tidak tinggal diam. Dia mencari kelemahan Tiang Bungkuk yang telah menawannya. Akhir kisah, Cinduamato berhasil membunuh Tiang Bungkuk yang dikenal kebal setelah mengetahui rahasianya. Cinduamato bebas dan kembali memulihkan kerajaan Pagaruyung. Nah teman traveling, kisah kepelawanan Cinduamato inilah yang menjadi inspirasi lalu diabadikan menjadi nama lapangan besar yang berada di jantung kota Batu Sangkar yang kita kenal dengan lapangan Cinduamato. Semestinya pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menghidupkan legenda ini di saat generasi muda Tanah Datar mengalami distorsi sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan. Cinduamato meskipun fiktif adalah kekayaan yang tidak dimiliki daerah lain. Jauh sebelum Amerika memiliki Superman dan tokoh-tokoh hero lainnya, Tanah Datar sudah memiliki tokoh superhero yang diidolakan, yaitu Cinduamato. Kenapa dia diabaikan? Demikianlah teman traveling, sekilas info tentang keberadaan lapangan Cinduamato Batu Sangkar saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda menyukai konten tua-tua traveling, silahkan subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga konten-konten saya ada manfaatnya untuk Anda. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.